Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggota Bayu Kotomo, Muhammad Hanafi, Rafi Gitra, Naldi, dan Yudi Kinar Kurniawan akan mempresentasikan pemilihan peralatan medis klinik kesehatan keliling daerah 3T Kepulauan Riau. Ini adalah latar belakang. Daerah 3T Kepulauan Riau menghadapi tantangan aksesibilitas layanan kesehatan karena keterbatasan infrastruktur dan geografis berupa gugusan pulau. Program klinik kesehatan keliling oleh FKUIR dan Dinkes Riau menggunakan speedboat dengan kapasitas maksimal 46 kg dengan 15 item peralatan medis dengan berat dan nilai prioritas klinis berbeda. Tim harus memaksimalkan nilai prioritas klinis tanpa melebihi kapasitas. Ini adalah 0/1 knapsack problem NPH. 15 item peralatan medis yang tersedia, 46 kg kapasitas speedboat. Rumusan masalahnya adalah satu, bagaimana langkah penyelesaian manual 0/1 knapsack problem menggunakan exhausted backtracking dan branch and bond pada item ke-1 hingga ke-6. 2. Bagaimana implementasi ketiga algoritma menggunakan Python untuk 15 item peralatan medis. 3. Bagaimana perbandingan kompleksitas dan waktu ruang dari ketiga algoritma secara teoritis maupun empiris. Di sini ada data kasus item 1 sampai 6. Yang pertama adalah USG portable, beratnya 5 kg, nilai 88, rasio 17,60. Kedua adalah pulse oximeter set, beratnya 1 kg, nilainya 65, rasionya 65,00. Ketiga, dan embolyzer portable, beratnya 3 kg, nilainya 58, rasio 19,33. 4 ada tensimeter digital, beratnya 2 kg, nilainya 52, rasionya 26,00. Yang kelima ada kit jahit luka, beratnya 4 kg, nilainya 70, rasio 17,50. 6 ada sterilisator UV, beratnya 6 kg, nilainya 60, rasio 10,00. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanafi. Baik, selanjutnya itu ada exhaustive search brute force. Exhaustive search adalah paradigma dalam desain algoritma yang menyelesaikan satu masalah dengan cara mencoba semua kemungkinan solusi yang ada secara langsung sampai solusi yang benar ditemukan. Pendekatan ini tidak sistematis terhadap setiap opsi solusi yang bisa saja berada ada di dalam bagian lain pencarian. Nah, pada exhaustive search brute force, paradigma desain algoritma yang mencoba semua kemungkinan solusi secara langsung ada 3, yaitu daftar semua kemungkinan kandidat, periksa satu persatu apakah memenuhi syarat, dan ketiga pilih solusi paling optimal. Di sini ada total kombinasi, yaitu di mana rumusnya ada 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kombinasi yang bisa dieksplorasi. Nah, di sini ada tabel exhaustive search yang di mana setiap kombinasi itu memiliki berat hingga nilai. Tabel di sini mencakup ke 64 kombinasi yang ada. Exhaustive search memeriksa satu persatu seperti total biaya berat yang dimana 5 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 6 itu 21 kg. Lalu ada total biaya nilai 88 tambah 65 tambah 58 tambah 52 tambah 70 tambah 60 itu 393. Lalu selanjutnya ada kapasitas speedboat dalam kurung W dengan berat 46 kg dan sisa kapasitas jika ke-6 diambil, yaitu 46 dikurang 21 sama dengan 25 kg. Lalu ada semua 6 item bisa dibawa bersama. Solusi optimal adalah dengan mengambil semua item feasibility juga terpenuhi karena total berat 21 kg jauh di bawah kapasitas maksimal 46 kg dan semua 64 kombinasi adalah feasible, tidak ada eliminasi kompetensi. Hasil exhaustive search itu 2 pangkat 6 sama dengan 64, yang dimana total kombinasi dieksplorasi. Algoritma exhaustive search mengevaluasi seluruh 2 pangkat n kemungkinan set dari 6 item peralatan medis menghasilkan total 64 kombinasi yang diperiksa secara lengkap tanpa pengambilan dalam pintas. Lalu ada 0 eliminasi atau pruning. Semua 64 kombinasi visible karena total berat maksimum hanya 21 kg jauh di bawah kapasitas 46 kg. Tidak ada kombinasi yang melampaui batas sehingga tidak ada eliminasi terjadi. Lalu terakhir ada 393 solusi optimal. Ambil semua 6 item peralatan medis dengan total 393 dan berat 21 kg karena kapasitas masih tersisa. Solusi terbaik adalah membawa seluruh peralatan. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Gilang. Setelah melakukan pembahasan tentang exhaustive searching, lalu selanjutnya itu adalah backtracking, di mana backtracking sendiri itu adalah algoritma pencarian yang secara sistematis akan digunakan dalam menemukan satu atau mungkin semua solusi yang ada di dalam komputasi. Nah, pendekatan ini itu bekerja dengan cara membangun kandidat solusi secara langkah demi langkah dan bertahap. Jadi begitu algoritma telah menyadari bahwa sebagian kandidat solusi itu telah dibangun atau telah melanggar aturan atau mungkin tidak menjadi solusi yang valid, maka algoritma akan melakukan langkah akan mengabaikan kandidat tersebut dan mencoba untuk memilih pilihan yang lain. Nah, di backtracking sendiri itu memiliki 3 mekanisme, yaitu adalah DFS atau Deep First Search, di mana ia akan menelusuri satu cabang sedalam mungkin
sebelum kembali ke percabangan sebelumnya. Lalu yang kedua itu disebut adalah evaluasi note, di mana ini adalah promising, dibagi menjadi dua, yaitu promising sebagai ketika eksplorasi itu menjanjikan, maka akan dilanjutkan. Lalu ada yang dinamakan non-promising, jadi algoritma itu akan berhenti atau mengabaikan ketika solusi tersebut tidak menjanjikan. Nah, di sini ada proning. Proning itu adalah not non-promising yang dipangkas atau tidak dieksplorasi lebih lanjut demi menghemat komputasi. Dan dalam penelusuran DFS, di backtracking, ia akan mengambil barang pertama, yaitu adalah USB portable dengan berat 5 dan nilainya itu adalah 88. Jadi ia akan mengecek apakah beratnya itu sudah atau tidak mencapai dari batas maksimal yang telah ditentukan, itu adalah 46, maka ia akan include atau memasukkan atau mengambil jalur tersebut. Lalu algoritma backtracking mengambil item atau barang kedua dengan berat 1 dan nilainya itu adalah 65. Lalu ketika item kedua masuk dengan berat pun tidak berubah atau tidak melebihi kapasitas, ia akan melanjutkan kembali. Namun mengambil item barang ketiga, beratnya juga tidak mencapai maksimal dari 46, ia akan lanjut lagi, mengambil barang keempat, barang kelima, dan juga barang keenam. Jadi hingga mencapai di terakhir. Jadi ini merupakan pendekatan dari DFS, di mana ia akan menelusuri sejarah dalam. Dan solusi terbaik dari backtracking itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Dengan nilai maksimalnya dari item itu adalah 393, dan berat dari ke-6 item adalah 21. Jadi kesimpulannya itu adalah tidak ada proning yang dilakukan, karena semua kombinasi itu feasible, tidak melebihi berat. Jadi total beratnya itu adalah 21, di mana ini sangat jauh dari kapasitasnya, itu adalah 46. Dan di sini ada pengujian dengan kombinasi yang lain juga, yaitu adalah 2, 3, 4, 5, 6, dengan beratnya itu 16 kilo, dengan total nilainya adalah 305. Lalu ada 2,6, berat 7 kilo, dengan nilai 125. Dan 236, dengan berat 10 kilo, dan juga nilai 183. Hingga sampai ke hasil yang optimal. Jadi keseluruhan dari uji coba kombinasi ini, hanya satu yang mencapai kondisi optimal dengan nilai maksimal itu adalah 393 dengan berat 21. Itu adalah kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Jadi ini adalah merupakan sebuah diagram dalam melakukan kombinasi. Di sini juga kami melakukan kombinasi terhadap beberapa barang yang diambil, itu di kombinasi 63, kombinasi 56, 16, 35, 37, dan 13. Sebelumnya sudah dibahas bahwasannya kombinasi yang dilakukan itu ada 64, di mana 2 akar N atau di 2 akar subnet itu adalah 6. Dan di bagian ini saya akan kembalikan kepada moderator. Ketiga adalah branch and bond. Branch and bond merupakan sebuah paradigma desain algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi kombinatorial dan discrete, di mana tujuannya adalah mencari solusi yang paling optimal seperti nilai profit maksimum atau biaya minimum. Dari sekumpulan ruang solusi yang sangat besar, algoritma ini memodelkan sekumpulan kandidat solusi dalam bentuk struktur pohon akar. Ini ada 3 pilar. Pilar pertama adalah branching, memecahkan masalah utama menjadi submasalah lebih kecil dari pohon pencarian. Setiap node anak mempresentasikan keputusan include dan exclude sebuah item. Di setiap level pohon sama dengan keputusan untuk satu item. Cabang kiri sama dengan ambil, cabang kanan sama dengan lewati. Pilar kedua adalah bonding, adalah untuk menghitung fungsi batas atau bond di setiap node untuk memaksimasi upper bond, untuk minimasi lower bond, estimasi nilai maksimum yang mungkin dicapai. Upper bond dihitung dengan mengisi sisa kapasitas menggunakan rasio atau fractional relaxation. Ketiga adalah pruning, jika bond suatu cabang lebih buruk dari incumbent atau solusi terbaik yang ditemukan. Cabang tersebut dipangkas beserta seluruh sub pohon di bawahnya. Pruning mengurangi ruang pencarian secara drastis tanpa kehilangan solusi optimal. Selanjutnya ada perhitungan upper bond manual. 1. Cek kapasitas. Kapasitas sama dengan 46 kg, total berat 6 item sama dengan 21 kg, kurang lebih 46. Semua barang muat. 2. Hitung upper bond root, karena semua barang masuk. UB sama dengan total nilai semua barang. 3. Total nilai 65 tambah 52, 58 tambah 88 tambah 70 tambah 60 sama dengan 393. Sini ada pohon pencarian awal. Root node, W sama dengan 0, B sama dengan 0, per bond sama dengan 393. Untuk item 2, pulse oximeter, W sama dengan 1, V sama dengan 65, per bond sama dengan 393. Item 3, nebulizer, W sama dengan 4, V sama dengan 123, per bond sama dengan 393. Semua item, W sama dengan 21, V sama dengan 393. Sampingan exclude, skip item 2, W sama dengan 0, UB kurang 393. Selanjutnya adalah proses eksplorasi. Ini adalah ada expansi node kapasitas 46 kg. Sini ada item root level 1, berat ya W sama dengan 0, nilai V sama dengan 0, UB 3. Include item 2, W sama dengan 1, V sama dengan 65, UB sama dengan 3. Include item 3, W sama dengan 4, V sama dengan 123, UB sama dengan 4.
Include item 4 sama dengan W sama dengan 6, W sama dengan 175, UB sama dengan 3. Include item 5, W sama dengan 10, V sama dengan 24, UB 3. Include item 6, W sama dengan 16, V sama dengan 305, UB sama dengan 3. Include item 1, W sama dengan 21, V sama dengan 393, UB 393. Aksinya optimal. Exclude item 2, W sama dengan 0, V sama dengan 0, UB kurang lebih 393. Samping ada solusi optimal 393, semua 6 item berat 21 kilo. Analisis kasus 6 item. Pada kasus 6 item ini semua cabang memiliki UB yang baik karena total berat jauh di bawah kapasitas, sehingga pruning tidak memberikan keuntungan signifikan. Keunggulan branch dan bond terlihat pada 15 item di mana total berat 48 kilo melebihi kapasitas 46 kg dan pruning secara drastis mengurangi not yang dieksplorasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yudi Kurniawan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian implementasi Python. Di sini ada data kasus di mana digunakan sebanyak 15 item peralatan medis, di mana di sini kolomnya itu ada nama barang, berat, dan juga nilainya. Sudah diketahui bahwa kapasitas dari kapal itu hanya 46 kg, sedangkan total dari keseluruhan berat barang itu adalah 48 kg. Kemudian masuk pada implementasi exhaustive search. Di sini fungsinya itu digunakan untuk mencari solusi optimal menggunakan pendekatan exhaustive search atau brute force. Algoritma bekerja dengan membangkitkan seluruh kemungkinan kombinasi barang menggunakan teknik big mass. Untuk variabelnya di situ terdapat base value, base weight, dan juga base item. Itu digunakan untuk menyimpan solusi terbaik yang ditemukan selama proses pencarian. Variabel nodes ini bakal digunakan untuk menghitung jumlah kombinasi yang diperiksa sebagai salah satu parameter analisis performa algoritma. Kemudian untuk kombinasi program itu dia menghitung total berat dan total nilai barang yang dipilih. Apabila total berat tidak melebihi kapasitas knapsack dan nilai yang diperoleh lebih besar dibandingkan solusi terbaik sebelumnya, maka solusi tersebut akan disimpan sebagai solusi optimal sementara. Setelah itu, setelah seluruh kombinasi selesai diperiksa, fungsi mengembalikan nilai optimal, berat total, daftar barang yang dipilih, dan juga jumlah not yang telah diproses. Kemudian untuk implementasi algoritma backtracking, untuk fungsinya sendiri itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan algoritma backtracking. Algoritma ini untuk membangun pohon keputusan secara rekursif dengan dua kemungkinan pada setiap langkahnya, itu milih atau nggak pilih. Untuk variabelnya di situ ada base value, base weight, dan juga base item. Ini fungsinya untuk menyimpan solusi terbaik yang telah ditemukan. Sedangkan untuk not itu digunakan untuk menghitung jumlah pemanggilan fungsi rekursif selama proses pencarian. Untuk pada fungsi backtracking itu, program yang terlebih dahulu memeriksa apabila total berat sementara telah melebihi kapasitas knapsack. Jika kondisi tersebut terjadi, proses pencarian pada cabang tersebut langsung dihentikan atau dipruning, sehingga tidak dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Apabila seluruh barang telah diproses, program membandingkan nilai yang diperoleh dengan solusi terbaik sebelumnya. Kemudian untuk implementasi algoritma branch and bond, dia menggunakan priority QW. Item diurutkan berdasarkan rasio V dan W-nya atau descending. Setiap node menghitung upper bound cabang dengan bond kurang dari sama dengan max value yang dipangkas. Untuk langkahnya itu, pertama itu di sorting, item diurutkan rasio V dan per W-nya agar bond lebih ketat. Yang kedua itu bond calculation, di mana greedy relaxation akan ditambahkan dengan fractional item terakhir. Kemudian yang ketiga itu ada pruning, bond yang kecil dari sama dengan max value akan dilakukan skip seluruh subpohonnya. Kemudian untuk priority QW-nya itu eksplorasi node dengan bond tertinggi terlebih dahulu. Kemudian untuk hasil dari pengujian program ditemukan bahwa yang paling terbaik itu ada di branch and bond, di mana dia mendapatkan nilai optimal itu sebanyak 855 dengan berat 43 kg dengan not 38 yang dikunjungi dan waktu itu cuma 0,3398 milisecond. Sedangkan yang lain itu memiliki komputasi waktu yang cukup tinggi. Untuk analisis perbandingannya, untuk analisis perbandingan kompleksitasnya, di sini dapat dilihat untuk kompleksitas teorinya, untuk rumus-rumusannya. Tapi langsung aja kita bahas ke jumlah kompleksitasnya itu. Yang pertama itu BNB itu 198 kali lebih sedikit not dan lebih cepat. Sedangkan untuk BNB versus backtracking itu dia 40 kali lebih cepat, upper bound-nya lebih efektif dalam pemangkasan. Untuk yang backtracking versus exhaustive itu 5 kali, pruning kapasitas yang membantu. Branch and bond paling efisien karena upper bound secara efektif mengeliminasi cabang yang tidak prospektif. Backtracking menempati posisi kedua dengan pruning berbasis kapasitas. Kemudian exhaustive search itu paling lambat namun menjadi baseline pembanding. Untuk kesimpulannya itu, yang pertama solusi optimalnya sama. Ketiga, algoritma menghasilkan solusi optimal yang sama untuk knapsack problem. Nilainya 855, beratnya 43 kg dari 15 item peralatan medis. Yang kedua itu branch and bond paling efisien, hanya mengeksplorasi 38 node dengan waktu 0,34 milisecond. Ini 198 kali lebih cepat dari exhaustive search yang 67,28 milisecond. Yang ketiga itu pruning efektif pada skala besar. Pada 6 item manual, total berat 21 kg yang kurang dari 46 kg, tidak ada pruning terjadi. Keunggulan algoritma terlihat signifikan pada 15 item di mana total berat aslinya itu adalah 48 kg yang sebenarnya itu melebihi kapasitas. Baik, sekian dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada kelompok 8.
Saya tutup, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.